Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa di pembelajaran sejarah budaya Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Kerajaan Mataram. Awal perkembangan Kerajaan Mataram, bahwa Mataram berdiri pada tahun 1582. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Awalnya daerah Mataram dikuasai Kesultanan Pajang sebagai balas jasa atas perjuangan dalam mengalahkan Arya Penangsang. Daerah kekuasaan Mataram. Daerah kekuasaan Mataram meliputi Madiun, Surabaya, Kediri, Jipang, Pasuruan, dan Tuban. Disebutkan dalam cerita Babat bahwa cita-cita menyatukan tanah Jawa itu berasal dari wangsit yang diterimanya dari Lipura, sebuah desa yang terletak di sebelah barat daya Yogyakarta. Wangsit datang setelah mimpi dan pertemuan Senopati dengan penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul ketika ia bersemedi di Parangtritis dan Gualangse di selatan Yogyakarta. Dari pertemuan itu disebutkan bahwa kelak ia akan menguasai seluruh tanah Jawa. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dianut Kerajaan Mataram Islam adalah sistem Dewa Raja. Artinya, pusat kekuasaan tertinggi dan mutlak ada pada diri Sultan. Selain Sultan, pejabat penting lainnya adalah kaum priyayi yang merupakan penghubung antara raja dan rakyat. Panglima perang yang bergelar Kusumadayu serta perwira rendahan atau Yuda Negara dan sastra negara, pejabat administrasi. Kemajuan Kerajaan Mataram. 1. Bidang politik. Kemajuan politik yang dicapai Sultan Agung adalah menyatukan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dan menyerang Belanda di Batavia tahun 1628 dan tahun 1629. Kemajuan ekonomi. Sebagai negara agraris, Mataram mampu meningkatkan produksi beras dengan memanfaatkan beberapa sungai di Jawa sebagai irigasi. Mataram juga mengadakan pemindahan penduduk atau transmigrasi dari daerah yang kering ke daerah yang subur dengan irigasi yang baik. Dengan usaha tersebut, Mataram banyak mengekspor beras ke Malaka. Kemajuan bidang sosial budaya. Timbulnya kebudayaan kejawen. Unsur ini merupakan akulturasi dan asimilasi antara kebudayaan asli Jawa dengan Islam. Misalnya upacara grebeg, perhitungan tarikh Jawa. Sultan Agung berhasil menyusun tarikh Jawa, berkembangnya kesusastraan Jawa. Sultan Agung sendiri mengarang kitab yang berjudul Sastra Gending, yang merupakan kitab filsafat, kehidupan, dan kenegaraan. Kitab-kitab yang lain adalah Niti Sruti, Niti Sastra, dan Astabrata. Kemunduran Kerajaan Mataram. Kemunduran Kerajaan Mataram Islam berawal dari atau saat kekalahan Sultan Agung merebut Batavia dan menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Setelah kekalahan itu, kehidupan ekonomi rakyat tidak terurus karena sebagian rakyat dikerahkan untuk berperang. Mataram
pecah menjadi dua sebagaimana isi perjanjian Giyanti tahun 1755 Masehi. Berikut isi perjanjian Giyanti. Yang pertama, Mataram Timur yang dikenal Kesunanan Surakarta di bawah kekuasaan Pakubuwono III dengan pusat pemerintahan di Surakarta. Yang kedua, Mataram Barat yang dikenal dengan Kesultanan Yogyakarta di bawah kekuasaan Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I dengan pusat pemerintahannya di Yogyakarta. Raja-raja Kerajaan Mataram. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Mataram yaitu Ki Ageng Pemanahan, Panembahan Senopati, Raden Mas Jolang, Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung, Amangkurat I, Amangkurat II, dan Amangkurat III. Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan atau Ki Gede Pemanahan merupakan pendiri desa Mataram tahun 1556 Masehi. Ki Ageng Pemanahan adalah putra Ki Ageng Henis, putra Ki Ageng Selo, menikah dengan sepupunya sendiri yaitu Nyai Sabinah, putri Nyai Ageng Saba, kakak perempuan Ki Ageng Henis. Ki Ageng Pemanahan meninggal tahun 1584 Masehi. Sutowijoyo. Sutowijoyo, pendiri Kesultanan Mataram, memerintah dari tahun 1587 sampai 1601 Masehi. Bergelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidina Panatagomo Khalifatullah Tanah Jawa. Dianggap sebagai peletak dasar-dasar Kesultanan Mataram. Putra sulung pasangan Ki Ageng Pemanahan dan Nyai Sabinah. Menurut naskah-naskah Babat, ayahnya keturunan Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Ibunya keturunan Sunan Giri, anggota Wali Songo. Sutowijoyo meninggal dunia 1601 Masehi saat berada di desa Kajenar, kemudian dimakamkan di Kota Gede. Raden Mas Jolang atau Panembahan Hanyokrowati merupakan raja kedua Kesultanan Mataram yang memerintah dari tahun 1601 sampai 1613. Merupakan putra Panembahan Senopati, raja pertama Kesultanan Mataram. Ibunya bernama Ratu Mas Waskita Jawi, putri Ki Ageng Panjawi, penguasa Pati. Raden Mas Jolang menikah dengan Dyah Banowati, putri Pangeran Benowo, Raja Pajang. Dyah Banowati yang kemudian bergelar Ratu Mas Hadi melahirkan Raden Mas Rangsang dan Ratu Pandansari, kelak menjadi istri Pangeran Pekik. Raden Mas Jolang meninggal tahun 1613 Masehi karena kecelakaan di hutan Krapyak, sehingga digelari Panembahan Sedo ing Krapyak. Sultan Agung. Raden Mas Rangsang atau Raden Jatmiko lebih terkenal dengan nama Sultan Agung Adiprabu Hanyokrokusumo. Memerintah dari tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden
nomor 106/TK/1975 tanggal 3 November 1975. Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokroowati dan Ratu Mas Adi Dyah Banowati, putri Pangeran Benowo Raja Pajang. Sepeninggal Sultan Agung, Mataram mengalami kemunduran akibat kalah dalam perang merebut Batavia dengan VOC. Amangkurat I atau Raden Mas Sayyidin, beliau memerintah dari tahun 1646 sampai 1677. Merupakan putra Sultan Agung. Ibunya bergelar Ratu Wetan, putri Temunggung Upasanta, Bupati Batang. Memiliki 2 orang permaisuri, putri Pangeran Pekik dari Surabaya, putri keluarga Kajoran menjadi Ratu Wetan. Tahun 1647 Masehi, Amangkurat I memindahkan ibu kota Mataram ke Pleret. Perpindahan istana tersebut diwarnai pemberontakan Raden Mas Alit atau Pangeran Danupoyo, adik Amangkurat I. Kemudian terjadinya pembantaian ribuan ulama karena mendukung Raden Mas Alit. Menjalin hubungan dengan VOC yang pernah diperangi ayahnya, yaitu Sultan Agung. Berikutnya menolak duta-duta Makassar dan menyuruh Sultan Hasanuddin datang sendiri ke Jawa, sehingga menjadi kerenggangan antara hubungan antara Mataram dengan Sultan Hasanuddin dari Makassar. Tanggal 28 Juni 1677, Trunojoyo dari Madura berhasil merebut istana Pleret. Amangkurat I dan Mas Rahmat melarikan diri ke barat. Pelarian Amangkurat I membuatnya jatuh sakit dan meninggal 13 Juli 1677 Masehi di Desa Wanayasa, Banyumas, dan dimakamkan di daerah Tegal. Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat merupakan putra Amangkurat I, Raja Mataram yang lahir dari Ratu Kulon, putri Pangeran Pekik dari Surabaya. Bulan September 1680, Amangkurat II membangun istana baru di hutan Wanakerta bernama Kartasura, karena istana Pleret diduduki adiknya, yaitu Pangeran Puger. Amangkurat II meninggal dunia tahun 1703 Masehi. Amangkurat III atau Raden Mas Sutikno, beliau memerintah dari tahun 1703 sampai 1705. Menikah dengan Raden Ayo Lembah Putri, Pangeran Puger. Sepanjang 1707 Masehi, Amangkurat III mengalami penderitaan karena diburu pasukan Pakubuwono I dari Malang, pindah ke Blitar, Kediri, akhirnya menyerah di Surabaya tahun 1708 Masehi. VOC kemudian memindahkan Amangkurat III ke tahanan Batavia, kemudian diasingkan ke negara Sri Lanka. Makam Raja Kota Gede, Yogyakarta. Disinilah tempat dimakamkannya Sultan Hadiwijoyo, Ki Ageng Manahan, Panembahan Senopati, dan anggota keluarganya.
Demikian pemirsa video pembelajaran kali ini. Silahkan tanyakan hal-hal yang kurang jelas pada guru kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.